Lalu apa yang terjadi setelah itu, Mbak Fitri? Penyakit diabetes yang diderita ibu mertua saya semakin parah, Mbak. Di kakinya ada luka dan mulai mengeluarkan bau. Ya Allah, gimana ini? Luka ibu semakin parah dan bau busuk. Aduh, sakit. Jangan pegang kaki ibu. Ibu nggak tahan, ibu nggak tahan. Sakit nggak? Sakit. Sakit. Cukup, cukup, cukup. Sakit. Ibu, aku bilang sama Mas Bayu sama Winda ya, biar ibu cepat-cepat bawa ke dokter. Ya. Aku tinggal dulu ya. Ini uang kafe yang di Bandung. Ini jatah buat aku, dan ini jatah buat Mas. Dan ini datanya. Oke, aku cek dulu ya. Iya, Mas. Mas, Mbak Fitri ngapain sih kesini? Oh, mau minta uang ya? Mentang-mentang aku baru aja ngasih Mas Bayu keuntungan. aku kesini cuma mau bahas penyakit ibu. Emang kenapa sama penyakit ibu? Hah? Mas, penyakit ibu semakin parah, Mas. Kita harus cepat-cepat bawa ibu ke rumah sakit. Uang 20.000. Kamu beli salep di warung untuk penyakit ibu. 20.000 mana cukup untuk buat beli salep ibu, Mas. Luka di kaki ibu itu bukan penyakit kulit biasa, tapi karena diabetes. Mana mungkin diobatin pakai salep warung. Wait! Kamu tuh berisik banget ya. Kamu tinggal turutin perintah aku aja dan jangan banyak kebantah. Dengar kamu! Iya, Mbak Fitri. Oh, Mbak Fitri mau minta uang 100.000 ya? Supaya kembaliannya bisa Mbak ambil kan? Ya udah, aku coba cari salep di warung. Gitu dong. Kamu jalan sekarang. Dan jangan ganggu aku lagi sama Winda. Bau banget sih. Ini pasti luka ibu. Pasti ini Mbak Fitri nggak becus bersihin luka ibu. Kamu mau kemana? Mau ke kamar ibu, mau ketemu Mbak Fitri. Ini bau apa sih, Win? Bau busuk banget. Itu bau luka ibu, Mas. Sampai sebau ini, Win, baunya. Iya, Mas. Makanya aku khawatir bau busuk itu mencemari adonan aku. Mas, gimana kalau ibu kita bawa ke rumah sakit? Biar ibu dirawat di sana aja. Ayo, Win. Sebaiknya ibu kita bawa ke rumah sakit sekarang. Ya, ayo. Mas, Win, ada apa? Pindah ini bu sekarang kursi roda. Kenapa, Mas? Kita mau bawa ibu ke rumah sakit. Alhamdulillah. Ibu, ayo kita ke rumah sakit. Pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan. Lama banget sih, cepetan ih. Tahu nih, bau busuk aku udah gak kuat, tahu gak? Ibu nggak apa-apa, Bu. Mas, kalian bisa hati-hati nggak sih? Udah tahu ibu lagi sakit. Kasar banget sama orang tua. Fit, kamu bisa diem nggak? Berani banget kamu butak suami kamu ya? Iya nih Mbak Fitri. Yang paling bener aja ngurusin ibu. Padahal kan ibu kayak gini karena Mbak nggak becus.
Kamu gak usah ikut. Kamu tunggu sini di rumah aja. Tapi Mas, sebenarnya waktu itu saya senang karena suami dan adik ipar saya membawa ibu mertua saya ke rumah sakit. Tapi Mbak Fitri, tapi apa? Kok Mbak malah diam? Loh, Mbak Fitri, kenapa? Kok malah nangis, Mbak? soalnya siangnya setelah mereka pergi ke rumah sakit, suami saya dan adik ipar saya nggak pulang bersama ibu mertua saya, Mbak. Mereka berdua saja. Ibu mertua kamu kemana, Mbak? Mas sudah datang? Mas, Win, kok kalian berdua aja? Ibu kemana? Ibu dirawat di rumah sakit. Terus kalian kenapa nggak jagain ibu? Kata suster, nggak apa-apa ibu sendirian. Kan ada mereka, makanya aku sama Mas Bayu balik. Mas, ibu dirawat di rumah sakit mana? Biar aku aja yang jagain ibu. Cerewet banget sih mbak, kan udah ada yang jagain di sana. Fitri, kamu tuh bawel banget ya. Lebih baik sekarang kamu buang-buangin baju ibu sekarang. Kenapa baju ibu dibuangin, Mas? Udah deh mbak, dengerin aja apa perintah Mas Bayu. Cerewet banget sih. Apa yang udah kalian lakuin sama ibu? Kamu tuh bawel banget ya. Kamu kerjain sekarang perintah aku. Kalau kamu masih bantah juga, aku akan ceraiin kamu sekarang. Iya, Mas. ya Allah, apa yang terjadi dengan ibu? Kenapa bajunya harus dibuang seperti ini? Tolong lindungi ibu ya Allah. Gimana kalau kualitas bahan kamu tuh dikurangin, tapi menteganya yang bagus? Kamu beli yang murah aja. Toh mereka juga nggak tahu kan. Dengan begitu kita bisa dapat untung lebih banyak. Aku setuju. Nanti aku cari mentega yang paling murah. Mereka mau menipu pelanggan, pakai bahan murah, tapi harga kuenya tetap mahal. Ngapain kamu bohong di situ? Buang baju ibu dan bakar sekarang. Tapi Mas, kenapa baju ibu dibuang dan dibakar? Kenapa Mas? Mbak Fitri ini banyak ngomong ya. Nanya aja terus. Kamu tuh jadi istri nanya mulu ya, Fit. Kamu sekarang lakuin perintah aku, buang bajunya dan bakar sekarang. Ya Mas. Saya nggak ngerti, Mbak. Kok ada ya manusia sekeji itu dan dengan ibunya sendiri? Saya juga nggak ngerti, Mbak. Padahal itu baju milik ibu kandung mereka. Tapi mereka tega menyuruh saya membuang dan membakarnya. Tapi saya nggak paham, Mbak. Ibu mertua kamu dibawa kemana sama suami dan adik ipar kamu? Ibu mertua saya nggak dibawa ke rumah sakit, Mbak. Beliau malah dibawa ke panti jompo. Aku kangen sama ibu. Ya Allah, gimana caranya aku bisa tahu ibu dirawat di rumah sakit mana? Kisah Ibu M menjadi ramai di media sosial karena anaknya tega menitipkannya ke panti jompo. Ibu? Aku nggak salah lihat itu ibu. Aku harus cari informasi. Keterlaluan. Ternyata mereka udah ngebuang ibu ke panti jompo. Mas Bayu. Mas. Mas Bayu. Mas,
Kamu benar-benar jahat ya, Mas. Tega kamu, Mas. Kamu udah ngebuang ibu ke panti jompo. Kamu mau menjadi anak durhaka, Mas? Fit, kamu gak usah ikut campur urusan aku sama ibu ya, Fit. Kamu itu orang asing, Fit, di sini. Kamu gak usah banyak protes. Aku orang asing. Aku ini istri kamu, Mas. Ibu itu mertua aku. Mulai sekarang nggak lagi, Fit. Mulai detik ini, aku ceraiin kamu, Fit. Dan kamu jangan pernah ganggu urusan aku lagi. Ngerti kamu? Mas, ini bercanda kan, Mas? Bercanda kan, Mas? Gak, Fit. Aku serius. Aku ceraiin kamu dan sekarang kamu bukan istri aku lagi. Untuk hancurkan aku, Bawa baju kamu sekarang dan keluar sekarang. rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan aku pergi bersamanya. Aku menangis sendiri di sini. Mantu kurang ajar, tega ngusi mertua sendiri. Kalau udah nggak mau ngerawat Bu Marni, jangan dibuang ke panti jompo dong. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, demi Allah, bukan saya ngebuang ibu ke panti jompo. Saya nggak mungkin melakukan itu. Ibu udah aku anggap sebagai ibu aku sendiri. Nggak mungkin aku sekejam itu, Bu. Jangan percaya ibu-ibu. Jelas-jelas ibu saya dibawa ke panti jompo gara-gara ulah keji dia. Dia malah ngelak sekarang. Ya Allah, Windan. Kamu selalu aja memfitnah saya. Padahal yang ngebuang ibu ke panti jompo itu kamu, bukan aku. Kenapa kamu tega banget sih sama aku? Tuh kan Bu, dia malah ngelak. Malah aku yang difitnah sama dia. Jangan percaya lagi sama dia, Bu. Dasar perempuan gak waras. Pergi. Awas ya kamu kalau muncul lagi di rumah Bu Marni. Karena kamu udah nyakitin Bu Marni. Aku akan pergi. Tapi kalian ingat, Allah nggak tidur. Dan kalian akan tahu yang sebenarnya. Siapa yang sudah membuang ibu ke panti jompo.